Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'dah. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Muhammad Thohir Ibnu Ashur, seorang reformis Islam asal Tunisia, dalam kitabnya Maqasid Asy-Syar'iyyah Al-Islamiyah menyatakan Islam bersifat moderat, adil dan jalan tengah. Hal serupa juga diungkapkan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam karyanya Membumikan Al-Quran Jilid 2. Beliau mengatakan umat Islam adalah umat pertengahan, moderat dan tauladan, sebagaimana posisi Ka'bah yang berada di tengah-tengah. Kedua ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwasannya menjadi umat Islam yang menjalankan moderasi beragama dengan bersosialisasi adalah jalan bertoleransi di tengah negeri yang penuh dengan warna-warni perbedaan ini. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya dan budaya, mulai dari ujung Papua hingga ujung Sumatera. Macam-macam adat, bahasa, bahkan agamanya. Alangkah bahagianya apabila seluruh masyarakatnya berlaku adil dan saling menghormati. Namun sayang hadirin, pada kenyataannya masih ada oknum-oknum yang tak pandai menjaga harmoni. Beda opini saling mencaci, berbeda suku malah berseteru, lempar candaan berubah jadi hinaan, beda pilihan saling bermusuhan, beda partai saling bantai, bahkan sekedar subuh berkunut dan tidak berkunut malah berubah menjadi adu mulut dan saling gelut. Betul hadirin? Lantas bagaimanakah menjadi umat yang moderat jika berbeda pendapat malah bertengkar hebat? Mengingat pentingnya hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Membangun Moderasi Beragama di Tengah Kebinekaan Indonesia, dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا
Nang di bawah kuasa-Mu ya Allah, dari usikan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih, pelimpah kasih, yang maha penyayang, pencurah sayang. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah, dan saksi-saksi yang bertindak adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, jika kita perhatikan pada ayat tadi, pada kalimat wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, secara semantik terdapat sifat nahi. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-aslu fin nahi litahrim, makna asal sebuah larangan menunjukkan keharaman. Oleh karena itu, haram hukumnya bagi saya, Anda, dan kita semua untuk berperilaku pilih kasih dan tidak adil karena adanya ketidaksukaan pada seseorang ataupun golongan. Syekh Mustafa Al-Maraghi menjelaskan dalam tafsirnya, Tafsir Al-Maraghi jilid 6 halaman 69, menjelaskan bahwa ayat tadi menekankan perihal tata cara bergaul yang bijak pada orang lain, baik itu kawan maupun lawan. Sejalan dengan hal tersebut, hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi azza wa jalla wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata qala adlan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah azza wa jalla, dan kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Beliau bersabda, yaitu adil. Dengan demikian, hadirin, sangat jelas bahwa Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk berlaku adil dan bijak, serta tidak mencampurkan ketidaksukaan dalam bergaul dan menyatakan kebenaran. Hadirin rahimakumullah, lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah kaitannya ayat tersebut dengan kondisi bangsa kita saat ini? Alhamdulillah, ada banyak orang yang mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis, terbuka, bahkan demokratis. Oleh karena itu, mari kita bersatu padu, saling membantu, menjalin komunikasi yang harmonis, bertutur kata menyejukkan jiwa, berperilaku dan sopan dan bertata krama, serta bersama-sama mewujudkan kedamaian dalam berkehidupan. Jika ingin mencapai semua itu, solusinya adalah biarkan kaum Kristiani mengamalkan ajaran cinta kasih Isa Al-Masih, biarkan umat Hindu mengamalkan ajaran Veda-Vedanta Resi Agatya, biarkan umat Buddha mengamalkan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Demikian juga, biarkan kami umat Islam mengamalkan ajaran Al-Quran sesuai tuntunan. Setuju hadirin? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mewujudkan kedamaian dengan membangun moderasi beragama.
Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ada 3 syarat untuk mewujudkan moderasi beragama. Pertama, harus memiliki ilmu pengetahuan. Kedua, mampu mengendalikan emosi dan jangan melewati batas. Kemudian ketiga, harus terus-menerus berhati-hati. Jika hal tersebut yang kita lakukan, maka bentuk keimanan kepada Allah telah kita tunaikan, dan Allah telah menjanjikan keberkahan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam firman-Nya Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama' alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, itulah janji Allah bagi insan dan beriman. Begitupun sebaliknya, jika mendustakan, maka azab Allah amatlah pedih. Maksud beriman pada ayat ini, hadirin, yaitu beriman dan membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh para rasul, kemudian mengikuti rasul dan bertakwa dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan larangannya. Demikian penjelasan dari Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 450. Hadirin, di penghujung syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa moderasi beragama dibutuhkan untuk menumbuhkan spirit kebangsaan yang harmonis. Mari kita sebarkan nilai Islam yang rahmatan lil alamin agar terciptanya negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian ditutup dengan sebuah pantun. Langit biru dihiasi pelangi, asik bermain di bawah pohon randu. Gesidar hadir membawa harmoni, toleransi tumbuh dalam bersatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.